Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita melanjutkan di pembelajaran tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran yang ketiga, tema 9 kelas 6. Untuk mubel yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut: bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan nama yang ada atau norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Modernisasi memengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Bagaimana perubahan perilaku budaya masyarakat akibat modernisasi? Modernisasi menyebabkan perubahan perilaku budaya masyarakat. Perubahan tersebut meliputi perubahan gaya hidup, makan, dan pakaian. Perilaku tersebut ada yang bersifat positif maupun negatif. Berikut contoh perubahan perilaku budaya masyarakat akibat modernisasi. Aspek yaitu gaya hidup. Pengaruh positifnya meniru budaya disiplin waktu milik bangsa Jepang. Kemudian budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Kemudian pengaruh negatifnya gaya hidup mewah dan konsumtif, menirukan gaya kebarat-baratan. Masuknya budaya-budaya luar yang mengancam jati diri bangsa seperti individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Kemudian aspek selera makan, pengaruh positifnya masyarakat lebih mengenal jenis-jenis makanan dari dunia lain atau dari negara lain. Kemudian pengaruh negatifnya menganggap makanan negara lain tampak lebih kekinian. Kemudian dari aspek pakaian, pengaruh positifnya masyarakat mengenal jenis-jenis pakaian serta tren pakaian dunia saat ini. Permintaan produksi pakaian yang banyak turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya, masyarakat cenderung lebih suka memakai pakaian modern seperti masyarakat barat, kemudian menjadikan busana asli Indonesia semakin terkikis. Nah, itulah tadi adalah dampak dari pengaruh modernisasi. Tentunya ada dampak positif dan negatif. Kemudian menceritakan kembali sebuah cerita fiksi. Kita dapat menceritakan kembali isi cerita fiksi kepada orang lain. Dalam menceritakan kembali secara lisan isi cerita fiksi, diperlukan kejelian dan kecermatan terhadap urutan dan motif peristiwa yang terdapat dalam cerita. Dengan cara pengamatan demikian, secara cepat akan mengetahui tokoh yang terlibat, serta latar tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Berikut adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fiksi. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang teks fiksi yang akan diceritakan. Kemudian, mencatat nama-nama tokoh dalam teks fiksi. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fiksi. Kemudian, menuliskan kembali teks fiksi yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itulah tadi adalah hal atau cara menceritakan kembali sebuah cerita fiksi. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah artikel tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan berikut ini dengan saksama. Tari, tradisi ngayah di masyarakat Bali.
Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan para nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang tetap terpelihara dan dianggap penting hingga kini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama. Tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan, ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan keseharian. Saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang. Tidak hanya menyumbang secara materi, ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan. Di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama, setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya baik dengan materi maupun tenaga untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, itulah tadi adalah tradisi ngayah dari Bali yang mencerminkan sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu dimulai dari lingkungan rumah. Contohnya, saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi-fungsi tiap anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Kemudian, contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu tidak memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah, saling menghormati antar teman yang berbeda suku, agama, dan budaya, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, menyelesaikan masalah di sekolah dengan bermusyawarah. Selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat, saling menghormati dan menghargai antar warga di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu saja, kalian dapat memberikan contohnya yang lain, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah tadi adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Selanjutnya, ayo renungkan. Pernahkah kamu membayangkan jika hidup sama seperti ketika orang tua atau kakek nenekmu hidup dulu? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjalani kehidupan seperti itu? Apakah sikap dan keterampilan itu masih diperlakukan pada saat kamu menjalani kegiatanmu sehari-hari pada masa kini? Nah, tentunya kalian bisa mewawancarai orang tua kalian atau kakek nenek kalian untuk membandingkan sikap dan keterampilan apa sajakah yang dilakukan pada masa dulu dan masa sekarang. Nah, kita lanjutkan kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu peristiwa dan kegiatan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat kamu tinggal. Tentunya kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian untuk mengetahui kegiatan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal kalian. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.